Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tentang pentingnya menuntut ilmu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang saya jelaskan ini berkaitan dengan yang dipaparkan oleh Ustadz Adi Hidayat di dalam sebuah video di YouTube yang sumbernya akan saya cantumkan pada akhir video. Oke, langsung saja videonya seperti berikut. Hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Ya. Karena itu semua para nabi, rasul karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah SAW ditugaskan membimbing umat dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah. Diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jelas ya? Siapa namanya? Muta'allim. Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Nah, berdasarkan video tadi menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya menuntut ilmu, betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu, sampai-sampai Nabi Adam sendiri awal mulanya diberi pengetahuan untuk bagaimana mengetahui bumi dan seisinya. Nah, jadi ilmu ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang pemaparannya pada video berikut. Detilnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi, di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Nanti diabadikan dalam perilaku. Ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah. Disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab. Kitab itu kurikulum hidup. Di cara ngaji itu begini. Cara ngaji itu lihat peta kurikulumnya secara tematik tuh. Disusun. Ya, yang sering sekali saya sampaikan, ada yang pokok, ada yang furu'. Yang pokok tuh kayak kita toharah. Apapun Anda profesinya, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, mau rakyat biasa, mau guru, pengajar, teknokrat, arsitek, tetap wudhu kan? Ya, tetap sholat kan? Ya kan? Puasa juga kan? Nah, itu yang pokok namanya. Nanti disusun babnya apa saja. Bab menjaga iman, kitabul iman. Ada ayatnya, ada hadisnya. Apalagi misalnya bab taharah, ya, bab tentang sholat. Disusun babnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, nanti yang sifatnya furu', cabang pilihan kehidupan, tuh milih sesuai passion, bakatnya masing-masing. Yang mau bisnis, nanti ada bimbingan bisnis disebut dengan kitabul buyu'. Yang di pemerintahan nanti ada kitabul imarah. Yang di ilmu ada kitabul ilmi. Semua ini sudah dihimpun oleh para ulama hadis kita. Dimudahkan kepada kita, bentuknya kurikulum. Yang paling viral misalnya Sahih Al-Bukhari. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. 97 kurikulum hidup, 97 bab. Topik. Ya, dibuka satu-satu ini. Ini topiknya, ini hadisnya. Ini topiknya, ini ayatnya, ini hadisnya.
Tinggal kita buka profesi kita apa, pelajari yang pokok, pelajari yang furu. Jadi pada hadis tadi menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya itu ilmu, betapa pentingnya mengetahui atau memberikan, menanamkan dalam diri tentang ilmu pengetahuan, betapa pentingnya menuntut ilmu. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi juga bahwasanya ilmu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu sudah terbagi-bagi atau memiliki poin-poin atau bagian-bagian tertentu, yakni berupa ilmu secara umum atau ilmu secara khusus, ilmu secara pokok ataupun ilmu secara khusus. Nah, seperti yang dijelaskan pada hadis tadi bahwasanya memang ilmu pengetahuan itu sudah dibagi dan harus diterapkan seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi insan yang lebih baik, yang menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak mendalami atau menuntut ilmu pengetahuan, kemudian seperti apa pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari hingga kita menjadi insan yang bermanfaat, insan yang diharapkan atau menjadi generasi-generasi emas yang nantinya mampu membanggakan agama, bangsa dan negara kita untuk menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kesimpulan dari video ini adalah bagaimana kita memahami tentang kehidupan dalam sehari-hari, betapa pentingnya menuntut ilmu, betapa pentingnya pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni berupa pengetahuan secara pokok, ilmu secara pokok dan ilmu secara khusus yang dijelaskan pada cuplikan video tadi. Nah, dari ini kita mengetahui bahwasanya kurikulum ilmu pengetahuan sudah dibagi oleh Islam pada saat itu. Rasulullah sendiri menjelaskan dalam sebuah hadisnya tadi. Nah, itulah bagaimana pentingnya menuntut ilmu dan seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.